Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kimia pada siang hari ini, kita akan belajar mengenai tekanan osmotik. Pernahkah ada yang memperhatikan bahwa wortel itu bisa menjadi lunak akibat kehilangan air? Nah, kemudian apabila kita merendamnya dalam air, maka wortel itu akan tampak segar kembali. Atau pernahkah kalian memperhatikan ternyata garam dan siput itu tidak memiliki kecocokan? Pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa demikian? Mengapa garam dapat membunuh keong ataupun siput? Nah, ternyata peristiwa ini berhubungan dengan konsep tekanan osmotik yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan tekanan osmotik itu? Osmosis merupakan proses perpindahan larutan yang memiliki konsentrasi rendah melalui membran semipermeabel menuju larutan yang memiliki konsentrasi yang lebih tinggi hingga tercapai kesetimbangan konsentrasi. Kemudian, tekanan osmotik itu sendiri yang dilambangkan dengan V merupakan tekanan yang harus diberikan untuk menghentikan proses osmosis dari larutan encer atau pelarut murni ke larutan yang lebih pekat. Sekarang mari kita perhatikan. Misalnya, kita itu mempunyai dua larutan, larutan gula yang memiliki konsentrasi 10 molar, kemudian larutan gula yang memiliki konsentrasi 4 molar. Kita ingat bahwa di dalam larutan terdapat molekul pelarut yaitu air dan molekul zat terlarut yaitu gula, di mana untuk yang konsentrasinya itu lebih tinggi mengandung jumlah partikel gula yang lebih banyak. Kita masukkan gula, larutan gula 10 molar ke dalam tabung di sisi kiri. Kemudian kita masukkan larutan gula 4 molar ke dalam tabung sisi kanan. Nah, pada bagian tengah tabung O itu terdapat membran semi-permeabel dan hanya molekul-molekul air saja yang dapat melewati membran semi-permeabel itu. Nah, dari gambar sebelum terjadi osmosis, larutan gula 10 molar dan 4 molar itu berada di tempatnya masing-masing, ya kan? Kemudian akan terjadi proses osmosis, di mana molekul-molekul air itu akan berpindah dari larutan gula 4 molar yang ada di sebelah kanan menuju ke larutan gula yang lebih pekat, yaitu larutan gula 10 molar melalui membran semipermeabel di tengah-tengah tadi, ya kan? Hingga mencapai keadaan kesetimbangan. Peristiwa osmosis itu yang akan menyebabkan tinggi larutan di kedua sisi tabung itu berubah. Lalu bagaimana cara kita menghentikan peristiwa osmosis ini? Caranya itu dengan menghentikan, memberikan tekanan seperti pada gambar, di mana besarnya tekanan yang harus diberikan untuk menghentikan proses osmosis inilah kita disebut dengan tekanan osmosis. Kemudian kita masuk ke perhitungan. Berdasarkan Van Hoff, pada larutan ideal itu berlaku hukum gas ideal, sehingga berlaku persamaan gas ideal dengan tekanan. Tekanannya ini dituliskan dengan rumus T sama dengan mol kali R kali T per V. Nah, jika tekanan osmotik larutan itu dilambangkan dengan P,
di mana mol per V itu menyatakan konsentrasi suatu larutan atau molaritas, maka nilai tekanan osmotik suatu larutan dapat dinyatakan dengan rumus P sama dengan mol kali R kali T per V. Jadinya rumusnya itu adalah P sama dengan molaritas kali R dikalikan dengan T. Oke, sampai sini paham ya? Kalau gitu kita langsung masuk ke contohnya aja. Contoh yang pertama, sebanyak 7,2 gram glukosa dengan MR 180 dilarutkan ke dalam air sampai volumenya itu mencapai 400 ml. Tentukan tekanan osmotik larutan pada temperatur 27 derajat Celcius, di mana R itu adalah 0,0821 liter atm per kilomol. Langkah yang pertama, kita cari dulu apa sih yang diketahui. Oke, yang diketahui yang pertama ada massa glukosa yaitu 7,2 gram, kemudian ada MR-nya glukosa yaitu 180, kemudian ada volumenya yaitu 400 ml, ada temperaturnya 27 derajat Celcius, dan R yaitu 0,0821. Nah, karena suhunya itu masih dalam bentuk Celcius, kita jadikan ke Kelvin. Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya tekanan osmotik. Nah, tadi di slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa rumus dari tekanan osmotik itu adalah V sama dengan M kali R kali T. Nah, dari sini kan udah diketahui semua tuh. Kita cari V. Nah, di mana molaritas kan rumusnya itu massa per mR dikalikan dengan 1000 per mililiter dikali R kali T. Kemudian kita masukkan yang diketahui. Masanya ada 7,2 gram, kemudian MR-nya itu 180 gram per mol, dikali dengan 1000, volumenya ada 400 ml, R-nya diketahui 0,0821 liter atm per kilomol, kemudian suhunya ada 300 Kelvin. Nah, langsung aja. V-nya didapatkan 2,46 atm. Jadi, tekanan osmotik yang didapatkan adalah 2,46 atm. Jadi, gampang banget ya kalau ini mencari V, tekanan osmotik. Langsung kita lanjutkan aja ke contoh soal yang kedua. Nah, tekanan osmotik dari 500 ml larutan fruktosa C6H12O6 pada suhu 32 derajat Celcius itu sebesar 2 atm. Tentukan massa fruktosa yang terlarut, di mana R-nya diketahui 0,0821 liter atm per kilomol. Oke. Langkah pertama, kita cari dulu yang diketahui apa. Yang pertama ada volumenya 500 ml, suhunya 32 derajat Celcius, kemudian tekanannya itu sebesar, V-nya itu adalah 2 atm, tekanan osmotik ya. Betul, tekanan osmotiknya 2 atm, kemudian R-nya 0,0821. Yang ditanya itu massa fruktosa. Sama ya, intinya dari tekanan osmotik itu kan cuma ada rumus satu aja, yaitu V sama dengan M kali R kali T. Langsung aja kita cari. Yang dicarikan masanya. Kita masukkan yang diketahui. V-nya ada 2 atm, terus masanya yang dicari, MR-nya ada 180, dikalikan dengan 1000 per
volumenya ada 500, kemudian R-nya 0,0821, T-nya kita jadikan Kelvin, yaitu 305 Kelvin. Didapatkanlah massa yaitu 7,18 gram. Intinya di tekanan osmotik ini rumusnya itu ada satu aja, yaitu V sama dengan M kali R kali T. Oke, kita masuk ke contoh yang ketiga. Sebanyak 10 gram zat non-elektrolit kita dilarutkan di dalam air hingga volume larutannya adalah 500 mili pada suhu 25 derajat Celcius. Ternyata larutan yang terjadi itu isotonik dengan larutan glukosa 0,04 mol per liter. Hitunglah massa molekul relatif zat tersebut. Kemudian kita cari dulu langkah yang pertama, yaitu yang diketahui apa aja. Itu ada 10 gram zat non-elektrolit, kemudian volumenya 500 mili, suhunya 25 derajat Celcius, kemudian molaritas dari glukosa itu ada 0,04 mol per liter. Dan yang ditanya itu adalah hitunglah massa molekul relatif zat tersebut. Karena larutan itu terjadi isotonik, maka tekanan osmotik zat itu sama dengan tekanan osmotik glukosa. Nah, di mana rumusnya itu adalah M kali R kali T zat sama dengan M kali R kali T glukosa. Nah, di sini kita coret ya, R dengan T karena sama, suhunya sama, R-nya juga sama, dan kita langsung aja masuk ke molaritas zat sama dengan molaritas glukosa, di mana molaritas glukosa kan diketahui yaitu 0,04 mol per liter. Kemudian molaritas zatnya kita turunkan, di mana molaritas itu adalah mol per V. Betul kan? Nah, tadi diketahui volumenya itu ada 500 ml, kita jadikan ke liter. Itu 0,5 liter. Kemudian kita cari mol zatnya. Didapatkan mol zatnya itu 0,02 mol. 0,5 liter, dengan ini kita coret, kemudian didapatkan molnya itu adalah 0,02 kan. Nah, kemudian dari mol itu kan rumusnya massa per mR. Kita turunkan lagi, massa per mR sama dengan 0,02 mol. Mana massanya tadi kan udah diketahui, itu 10 gram kan. Kita masukkan, dan mR-nya kan kita cari, mR zatnya. Nah, kita dapatkan deh, mR sama dengan 10 gram dibagi dengan 0,02 mol. Didapatkan mR-nya adalah 500 gram per mol. Intinya, karena di soal ini, larutan yang terjadi itu isotonik dengan larutan glukosa. Jadi kita bisa mendapatkannya dengan rumus PZ, tekanan osmotik zat, itu sama dengan tekanan osmotik glukosa. Tinggal kita turunkan aja. Karena R-nya RZ dan R glukosa itu sama, yaitu 0,082, kemudian T-nya juga sama, yaitu 25 derajat Celcius, maka kita langsung cari aja. Ini kurang, ya. Langsung cari aja. Nah, jadi cuman ada molaritas zat dan molaritas glukosa. Nah, sehingga didapatkanlah mR dari 500 gram per mol ini. Pokoknya mudah. Intinya, tekanan osmotik itu cuman ada satu rumus, yaitu P
P sama dengan M kali R kali T. Ini hanya berlaku untuk larutan non-elektrolit. Untuk larutan elektrolit, kita akan bahas di minggu depan. Oke, kita lanjut materinya. Penerapan tekanan osmotik. Yang pertama, garam pada siput. Nah, di awal materi tadi kan sudah disinggung sedikit bahwa garam dan siput itu tidak cocok. Dan garam itu akan membunuh siput atau keong tadi kan. Nah, di sini ternyata itu kulit siput yang lembab itu bertindak sebagai membran semi permeable, di mana konsentrasi garam yang tinggi pada kulit siput itu akan mengeluarkan air dari selnya melalui osmosis. Air yang keluar itu untuk menyamakan konsentrasi garam antara bagian luar dan bagian dalam kulit siput tadi. Nah, kita ketahui bahwa siput itu membutuhkan air untuk bekerja. Jika siput itu kehilangan air terlalu banyak, maka siput itu akan layu atau mati. Kemudian contoh yang kedua itu ada gambar buah kismis. Jika kita memasukkan kismis ke dalam air murni, maka kismis itu lama-kelamaan akan membengkak atau mengembang gitu kan ya, akan menjadi besar seiring berjalannya waktu. Nah, hal ini terjadi karena kismis itu mengandung konsentrasi gula dan zat terlarut lain yang lebih tinggi daripada air, sehingga air itu akan bergerak ke dalam sel kismis secara osmosis. Contoh yang ketiga. Nah, adik-adik yang pakai lensa kontak pasti pernah merasakan matanya itu sangat kering ketika penggunaan yang terlalu lama. Nah, dan kalian itu pasti harus meneteskan sebuah cairan lensa kontak itu untuk menjaga mata kalian tetap lembab. Kemudian ketika kalian tidur, itu tidak boleh menggunakan lensa kontak. Gitu kan. Nah, itu disebabkan karena lensa kontak yang dipakai itu cenderung menyerap kelembapan dari mata melalui osmosis. Maka dari itu, cairan di mata kalian itu akan hilang saat dipakai dan mata kalian itu akan terasa kering. Nah, sehingga lensa kontak tersebut itu dimasukkan ke dalam larutan garam, tapi bukan air murni. Nah, mengapa demikian? Karena larutan garam untuk lensa kontak itu mengandung konsentrasi air asin yang sama dengan mata kita. Saat kita menyimpan lensa di dalam larutan, lensa tersebut itu akan tetap lembab, lembut, dan akan terasa nyaman. Jadi untuk lensa itu lembab, tidak boleh dikasih air sembarangan, tetapi ada air yang khusus untuk membuat lensa itu tetap menjadi lembab. Contoh yang keempat, berkumur dengan air asin. Nah, ketika kalian sakit tenggorokan, pasti orang tua kalian itu pernah ngomong seperti ini. Kumur aja pakai air asin, pasti cepat sembuh. Gitu kan. Nah, ternyata air asin itu sebenarnya tidak menyembuhkan sakit tenggorokan kita, tetapi hanya membantu mengurangi rasa sakit dan ketidaknyamanan saja. Itu disebabkan karena air asin itu mengandung konsentrasi zat terlarut atau garam yang lebih tinggi daripada yang ada di jaringan tenggorokan kita. Lebih khususnya lagi, tekanan osmotik air asin itu lebih besar daripada tekanan dalam cairan sel sekitarnya. Jadi saat kita berkumur, kelebihan cairan itu keluar dari jaringan tenggorokan. Itu akan mengurangi pembengkakan dan mengurangi rasa sakit. Oke, cukup sekian materi kita siang hari ini. Kemudian, karena kita udah belajar
beberapa sifat kualitatif larutan, ada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, terus ada penurunan titik beku, dan yang terakhir ada tekanan osmotik. Kemudian kita minggu depan akan membahas mengenai, larutan elektrolit. Nah, jadi untuk tugasnya, silahkan teman-teman, adik-adik buat rancangan percobaan sederhana tentang materi tekanan osmotik. Nah, ini, dibuat video yang isinya itu ada tujuan percobaan, alat dan bahan, kemudian ada cara kerja, pembahasan, dan kesimpulan dari percobaan yang kalian buat. Kemudian yang ketiga, waktunya itu sampai tanggal 15 Agustus dan saya minta tolong, videonya itu di-upload di YouTube atau bisa di Google Drive, kemudian linknya itu, nanti dikirimkan di grup WA saja. Jika tidak paham, nanti bisa ditanyakan di grup. Nah, ini tugasnya individu atau mau kelompok? Sebenarnya individu saja ya, karena kita kan dalam masa PPKM, jadi kalau teman-teman itu rumahnya jauh-jauh, jadinya kan membutuhkan waktu juga karena sibuk tugas ataupun yang lain. Jadi individu saja tugasnya. Terakhir pengumpulan itu sampai tanggal 15 Agustus. Ini sebagai tugas di tekanan osmotik. Saya berikan contoh percobaan sederhana tentang materi tekanan osmotik. Sebentar. Nah, jadi gini, tujuan praktikumnya. Tujuan praktikum dari rancangan percobaan yang kalian akan buat itu seperti apa? Contohnya, yang pertama untuk membuktikan peristiwa osmosis. Kemudian yang kedua, mengetahui efek dari potensial air pada sel yang diletakkan di luar hipotonis atau hipertonis. Kemudian yang ketiga, melihat perubahan yang terjadi pada kentang setelah percobaan. Dan yang keempat ini, itu tujuannya silakan teman-teman buat sendiri. Kemudian dari tujuan, ada alat dan bahan. Di sini ada pisau, tisu, gelas ukur, pokoknya bahan-bahan dan alat yang diperlukan dalam percobaan itu kalian buat video aja. Kemudian ada langkah kerja praktikum. Nah, kerjanya seperti apa? Itu dibuat dalam video. Bersihkan kentang mentah dari kulitnya, itu dibuat video aja. Pokoknya semenarik mungkin. Mau dikasih lagu atau yang lain, itu bebas. Yang terpenting itu pembahasannya. Hasil dan pembahasannya. Pembahasannya itu sangat penting. Jadi nanti saya nilai di pembahasannya. Soalnya kalau buat video-video aja, video percobaan itu mudah ya. Tapi bagaimana kalian memahami dari percobaan kalian tersebut. Jadi diperlukan pembahasan yang sangat runtut. Begitu. Oke, terima kasih. Saya cukupkan untuk pertemuan pada siang hari ini. Silakan teman-teman membuat rancangan percobaan semenarik mungkin, sekreatif mungkin teman-teman. Nanti bisa di-share di YouTube, mau dimintain like teman-temannya juga nggak apa-apa, itu malah lebih bagus, menambah nilai juga. Saya cukupkan materi pada siang hari ini. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.